Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semua, Ibu di sini akan sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih Ananda telah mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Untuk itu, dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai konsep manajemen layanan khusus. Yaitu, manajemen layanan khusus ialah suatu proses kegiatan memberikan layanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, di sini Ibu mau tanya, apakah Ananda semuanya bisa mengetahui apa saja pendapat lain tentang manajemen layanan khusus ini? Coba Ibu mau dengar. Baik. Ya, bagus. Ya, bagus seperti itu. Jadi, Ibu jelaskan lagi ya, manajemen layanan khusus ialah suatu proses kegiatan memberikan layanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Dan di sini serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Di antaranya yaitu yang pertama, manajemen layanan bimbingan konseling, layanan perpustakaan sekolah, layanan kesehatan, layanan asrama, manajemen layanan kafetarian atau kantin sekolah, dan layanan keamanan. Manajemen layanan khusus di sekolah ini ditetapkan dan diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Jadi sampai di sini Ananda semuanya sudah paham? Oh, sudah. Terima kasih. Sebelum Ibu lanjutkan kepada materi selanjutnya, apakah Ananda semua ada yang ingin ditanyakan? Mengenai tujuan. Ya, tujuan manajemen layanan khusus ini untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Jadi, Ananda bertanyakan apa tujuan dari tujuan dari manajemen layanan khusus ini? Dan di sini Bu jelaskan tujuannya untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Jadi, kepala sekolah harus selalu melihat hubungan antara layanan khusus dengan program pendidikan secara menyeluruh. Pada hakikatnya, untuk mempermudah penyelenggaraan kegiatan layanan khusus. Ya, terima kasih Ananda telah memberikan pertanyaan. Ibu lanjutkan ya mengenai tujuan tadi. Kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan menerapkan pendekatan psikologis di dalam mengadministrasikan personal. Para petugas kesehatan, pekerja kafetaria, dan petugas bimbingan, serta personel lainnya harus merasa bahwa mereka merupakan bagian yang penting dari penyelenggaraan sekolah secara keseluruhan. Kepala sekolah harus membantu staf non-edukatif untuk mencapai sikap tersebut dengan memberikan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi, seperti itu Ananda tujuan dari manajemen layanan khusus ini dan juga tugas-tugas dari pegawai yang bertugas untuk melayanan tersebut. Ibu lanjutkan ya. Ananda mohon dengarkan Ibu dulu ya, jangan berantem dulu. Mohon dengarkan Ibu sebentar ya. Selanjutnya, prinsip-prinsip layanan khusus di sekolah. Ada yang tahu nggak apa saja prinsip-prinsip layanan khusus itu? Coba tunjuk tangan. Ya, kamu Mutiara, silakan.
Ya, bagus, bagus, bagus. Sangat bagus, Tiara. Terima kasih. Apakah Ananda yang lainnya mau memberikan pendapatnya juga? Silakan. Oke. Jadi Ibu pelengkap ya, Tiara. Jadi prinsip-prinsip layanan khusus di sekolah ini yang pertama, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing. Jadi seperti yang dikatakan Tiara tadi kan ada 3, yaitu prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing, prinsip yang berhubungan dengan pembimbing, dan prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. Jadi Ibu perjelas dari ketiga ini juga terdapat beberapa sub topiknya. Dari yang pertama kan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing. Jadi di dalam prinsip ini ada beberapa. Yang pertama, pelayanan bimbingan harus diberikan kepada seluruh peserta. Yang kedua, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas layanan bimbingan kepada siswa. Yang ketiga, program bimbingan harus dipuaskan kepada siswa. Yang keempat, pelayanan bimbingan harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu yang bersangkutan. Dan yang terakhir, keputusan terakhir dalam proses bimbingan ditentukan oleh individu yang dibimbing. Itulah prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pembimbing. Yang pertama, petugas bimbingan harus melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, petugas bimbingan sekolah dipilih atas dasar kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. Yang ketiga, petugas bimbingan harus mendapatkan kesempatan untuk memperkembangkan diri sesuai keahliannya melalui berbagai latihan. Yang keempat, petugas bimbingan hendaknya mempergunakan informasi yang tersedia mengenai individu yang dibimbing. Yang kelima, petugas bimbingan harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi tentang individu yang dibimbing. Yang terakhir, petugas bimbingan hendaknya menggunakan berbagai jenis metode dan teknik yang dapat melaksanakan tugasnya. Sampai di sini, adakah dari Ananda semua yang ingin bertanya kepada Ibu? Silahkan. Cobalah, silahkan Ananda memberikan Ibu pertanyaan. Mana tahu kan dari yang Ibu jelaskan panjang lebar dari tadi, Ananda tidak paham atau perlu Ibu ulang dari awal lagi? Oke. Baiklah, Ibu lanjutkan ya, berarti tidak ada yang bertanya. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip berhubungan dengan organisasi dan administrasi sekolah. Yang pertama, bimbingan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Yang kedua, dalam pelaksanaan bimbingan harus tersedia kartu pribadi bagi setiap individu siswa. Yang ketiga, program bimbingan harus disusun dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Yang keempat, pembagian waktu untuk setiap bimbingan secara tertulis. Yang kelima, bimbingan harus dilaksanakan selama dalam situasi individual dan dalam situasi kelompok, sesuai dengan masalah dan metode yang dipergunakan dalam memecahkan masalah. Kepala sekolah memegang tanggung jawab mendasar dalam pelaksanaan bimbingan. Jadi seperti itu Ananda, prinsip-prinsip dari manajemen layanan khusus di sekolah ini. Jadi selain hanya konsep kan, ternyata juga ada tujuan, ada juga prinsip. Jadi Ibu mau bertanya di sini. Ibu mau tanya sama Ananda semua, apakah Ananda semua tahu tentang pentingnya manajemen layanan khusus di sekolah ini? Coba angkat tangan. Ya, Sofi, silakan. Baik, terima kasih Sofi. Beri aplaus untuk teman-teman, beri aplaus untuk temannya.
Terima kasih Sofi sudah berpendapat. Ada yang lainnya ingin berpendapat tentang pentingnya manajemen layanan khusus ini? Silahkan, jangan memalu. Ayolah, semangat dong. Oke. Baiklah, Ibu paham, sepertinya udah mulai suntuk ya. Pentingnya manajemen layanan khusus ini untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah yang diselenggarakan dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Jadi, manajemen layanan khusus ini penting seperti yang disebutkan Sofi tadi kan. Manajemen layanan khusus penting, Bu, karena kan ada di sekolah tuh kan ada kantin, ada BK, ada tempat ibadah, dan ada tempat parkirnya. Jadi sangat penting. Jadi kalau tidak ada semua itu, maka manajemen layanan khusus di sekolah tidak akan berjalan dengan lancar. Ya, Ibu sangat mengapresiasi pendapat Sofi tadi. Nah, setelah pentingnya manajemen layanan khusus ini, ada jenis-jenisnya. Ada yang tahu nggak apa aja jenis-jenisnya? Kan sebelumnya kalau siswa Ibu mendengarkan semuanya kan pasti tahu apa aja jenis-jenisnya. Padahal baru sebentar ini Ibu sebut. Coba siapa yang mau tunjuk tangan? Ya, silakan Feli. Ya, bagus Feli. Beri aplaus untuk Feli temuannya. Bu menghargai pendapat kalian ya, asal kalian mau berpartisipasi, mau mengeluarkan pendapat, nggak apa-apa salah, yang penting utarakan aja apa yang ada di pikiran. Ibu akan memahami apa aja yang keluar. Nah, seperti yang disebutkan Feli tadi kan, mungkin ada beberapa yang tidak lengkap, tapi hampir mendekati. Jadi Ibu di sini akan menjelaskan beserta penjelasannya beserta artinya. Jadi kan menurut Feli tadi ada asrama, transportasi, perpustakaan, dan layanan BK. Jadi selain layanan BK juga ada tempat peribadatan, layanan kafetaria, labor, koperasi, dan keamanan peserta didik. Jadi di sini ada banyak macam layanan di sekolah tersebut. Ibu jelaskan ya, mau mendengarkan ya, jangan ada yang tidak mendengarkan. Nanti akan Ibu tanya ke kalian, dan Ibu akan memberikan kalian satu pertanyaan agar kalian bisa menjawab. Yang bisa menjawab boleh pulang duluan. Ya, jadi jenis-jenis layanan khusus di sekolah ini, yang pertama, layanan asrama sekolah. Layanan asrama sekolah ini mungkin beberapa dari Ananda Ibu semua mungkin bingung kan, layanan asrama sekolah ini atau kayak tinggal di sekolah Bu, atau kayak gini Bu. Ya mungkin Ibu perjelas ya, layanan asrama sekolah itu suatu tempat penginapan yang ditujukan untuk anggota suatu kelompok. Umumnya untuk murid-murid sekolah. Jadi seperti pesantren kan, dia harus nginap di sana. Jadi asrama sekolah itu seperti pesantren kayak gitu, dan ada juga di daerah kita ini yang SMK penerbangan itu dia juga harus nginap, harus memakai asrama. Seperti itu layanan asrama sekolah ini. Yang kedua, layanan khusus transportasi sekolah. Secara umum, tujuan pengadaan transportasi sekolah ini adalah untuk mempermudah siswa-siswi dan guru dalam mengakses ke dan dari sekolah. Jadi maksudnya ini seperti mobil antar jemput. Jadi siswa yang tidak memiliki kendaraan bisa dijemput dan bisa juga diantar pulang kembali. Itulah layanan khusus transportasi sekolah ini. Yang ketiga, apa yang ketiga? Boleh? Yang mau menjawab boleh silahkan. Daripada semuanya pengen pulang kan.
Udah mengantuk kan? Silakan. Ya, layanan perpustakaan peserta didik. Bagus kamu Tiara, nilai A+ tuh kamu. Layanan perpustakaan peserta didik merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah. Melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Jadi, layanan perpustakaan ini kan seperti perpustakaan sekolah, jadi melayani kita. Jadi apa yang kita perlukan, buku-bukunya, apa yang kita perlukan sudah ada di perpustakaan tersebut. Selanjutnya, layanan kesehatan peserta didik. Layanan kesehatan peserta didik ini biasanya dibentuk sebuah wadah bernama UKS. Tahu kan UKS? Ya, di sekolah kita ini juga ada UKS dan juga ada dokter kecil kan. Jadi setiap siswa yang pingsan pada saat upacara atau kultum akan dilayani oleh dokter kecil atau penjaga UKS. Jadi akan dilarikan ke UKS langsung kan dan ditangani di sana. Selanjutnya, layanan bimbingan konseling dan peserta didik. Mungkin layanan bimbingan konseling ini siswa ibu atau Ananda semuanya menyangka kan kalau masuk BK itu berarti kita nakal, Bu. Kalau masuk BK itu berarti kita ada masalah, Bu. Tidak, karena layanan bimbingan konseling ini tidak hanya untuk orang nakal, tidak hanya untuk orang bermasalah, tapi untuk orang-orang yang ingin berbagi ceritanya, berbagi pengalamannya, berbagi keluh kesahnya, dan apa aja yang ada di pikirannya saat itu dia mau berbagi kepada guru BK yang ada di ruang BK tersebut agar masalahnya terkurangi, bebannya terkurangi. Jadi dia ada teman bicara untuk mengurangi masalahnya. Selanjutnya, layanan kafetarian peserta didik. Layanan kafetarian peserta didik ini kalau di sekolah kita itu kan namanya kantin. Jadi kantin itu juga ada 2 kan. Nah, ibu mau tanya kan, kantin itu ada 2. Apa aja kantin-kantin itu? Siapa yang mau jawab? Ya, Feli, silahkan. Ya, bagus sekali. Kantin kejujuran dan kantin biasa. Yang pertama, kantin kejujuran. Kantin kejujuran itu jadi setiap siswa yang ingin belanja, dia harus memberikan uangnya sebanyak yang dibelinya. Jadi kalau uangnya lebih atau memiliki kembalian, dia ambil sendiri. Jadi di kantin kejujuran itu tidak ada petugas yang mengawasi kantin tersebut. Selanjutnya, kantin biasa. Kantin biasa itu kan ada yang menunggu, ada yang bertugas untuk menunggu kantin tersebut, yang memberikan kembalian kepada kita memberikan uang kita yang kita belanjakan kepada petugas itu. Selanjutnya, layanan laboratorium peserta didik. Layanan laboratorium peserta didik ini juga ada 2. Ibu mau tanya lagi, kan laboratorium itu ada 2. Ada yang tahu nggak apa aja layanan laboratorium itu? Tunjuk tangan, jangan malu-malu, ayo semangat dong, walaupun ini udah siang kan, harus semangat semuanya. Ya, silakan Chelsea. Ya, pintar. Beri A+ untuk Chelsea agar dia lebih semangat lagi memberikan pendapatnya. Jadi layanan laboratorium ini ada 2. Yang pertama, laboratorium IPA dan laboratorium komputer. Laboratorium IPA itu digunakan untuk siswa yang ambil jurusan IPA untuk praktek biologinya nantinya, atau praktek kimia, atau praktek fisikanya. Yang kedua, layanan komputer. Jadi semua siswa berhak menggunakan layanan tersebut karena setiap siswa juga mempelajari layanan tersebut, layanan komputer.
laboratorium komputer maksud Ibu. Maaf ya Ibu juga sedikit blank. Ya lanjut saja ke layanan koperasi. Mungkin di sekolah kita ini nggak ada layanan koperasi kan, berarti siswa Ibu bertanya, apa sih Bu layanan koperasi itu Bu? Kami nggak tahu. Atau ini. Ya layanan koperasi itu layanan koperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berusaha. Jadi memberikan peluang bagi peserta didik untuk berusaha, melakukan usahanya. Dan layanan terakhir, layanan keamanan peserta didik, yaitu layanan yang dapat memberikan rasa aman pada siswa selama siswa belajar di sekolah. Misalnya, penjagaan oleh satpam sekolah. Kalian paham kan penjagaan satpam sekolah itu? Ya, tidak terasa waktu sudah cukup lama pembelajaran kita hari ini, dan Ibu rasa kalian udah cukup mengerti kan? Mungkin bisa kita ulang untuk minggu depannya lagi. Ibu harap ketika Ibu bertanya kepada siswa Ibu minggu depan, kalian sudah bisa menjelaskan tentang apa yang Ibu jelaskan hari ini. Ya, kalau gitu Ibu mohon maaf ya kalau ada kesalahan kata dari Ibu sendiri, dan mohon maaf jika Ibu berbelit-belit dan kurang kalian pahami. Nanti akan Ibu perbaiki lagi, dan marilah kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.